بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Para jamaah, duduknya Bapak Ibu sekalian dalam kajian ilmu adalah duduk yang sangat berpahala di sisi Allah. Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang membiasakan duduk dalam kajian ilmu akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga Allah Ta'ala. Para malaikat rahmat Allah Ta'ala menyertai orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, dan juga orang-orang yang rajin duduk dalam majelis ilmu akan dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan hidupnya, dan apabila majelis ilmu ini sudah selesai, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan amalnya bagus. Ini adalah sebaik-baik manusia. Umurnya panjang tapi habis dalam ketaatan kepada siapa? Allah. Dan orang yang jelek adalah orang yang buruk, orang yang panjang umurnya tapi juga bermaksiatnya kuat. Ini termasuk orang yang paling merugi. Dikasih panjang umur, harusnya dia bertobat, tapi justru amalnya makin rusak. Makanya Bapak Ibu sekalian, duduknya kita semua ini adalah merupakan pilihan Allah, yang Allah menggerakkan hati-hati kita. Semoga Allah Ta'ala tambahkan nikmat ini sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Amin. Kita masih melanjutkan dari 70 dosa besar. Bulan kemarin baru nomor 1. Mukadimahnya begini, kenapa kita harus mempelajari dosa besar? Karena kesempurnaan agama itu ada 2. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Sholat, puasa, zakat, haji, kurban, sedekah, tahajud, dan lain-lain. Tetapi jangan salah sangka, orang yang cuma menjalankan nomor 1 ini tanpa mengindahkan dan menjauhkan nomor 2, yaitu larangan-larangan Allah, bahkan sholat, puasa, haji, umrohnya tidak berlaku. Bisa jadi seperti itu, gara-gara dia tidak menghindarkan dosa-dosa. Kata para ulama, hidup mau tenang 2 saja. Taat sama Allah, jangan maksiat. Hadirin, ketaatan kepada Allah ini setelah basically yang pokok-pokok dan usul-usul agama, sholat, puasa, zakat, ini bisa hancur lebur
kalau nomor 2 dilakukan. Saya bawakan hadis perdananya riwayat Al-Imam Baihaqi rahimahullah. Dalam kitab beliau namanya Syu'abul Iman. Banyak nih lafaz hadisnya yang dibawakan oleh beliau, ya. Nabi bersabda, nomornya pada 5519. Al-Imam Baihaqi adalah ulama kenamaan yang mana seluruh manusia ini patut untuk bersyukur kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i yang membongkar-bongkar ilmu hadis, yang kemudian menghidupkan hadis-hadis Nabi. Makanya gelarnya Imam Syafi'i adalah Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Semua umat Islam harus berterima kasih kepada Imam Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i sendiri harus berterima kasih kepada Imam Baihaqi. Kenapa? Karena Imam Baihaqi lah yang nantinya beliau mendapatkan hadis-hadis yang tidak ditemukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nih namanya Imam Baihaqi dalam kitab beliau yaitu Syu'abul Iman. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayyuma lahmin nabata min haram. Daging mana saja dari seseorang, dari tubuh seseorang yang tumbuh dari yang haram. Dia sholat, dia puasa, tapi tidak memperhatikan larangan-larangan Allah dalam mencari nafkah. Ayyuma lahmin nabat min haram. Siapa saja orangnya yang daging dalam tubuhnya tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih cocok untuk orang ini. Makanya hadirin, kesempurnaan agama ada dua ini, menjalankan perintah dan menjauhi larang-larangan. Sudah kita bahas terdahulu yaitu dosa besar yang pertama, asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Ini udah kita bahas terdahulu, ya. Asyirku billahnya ini nantinya ada syirik kepada Allah ini, ada saudara kandungnya juga yang tidak diampuni dosanya. Jadi semuanya ada 4. Ya, ini udah saya terjemah tapi saya ungkap sedikit. Nah, ini orang yang mati musyrik sudah tidak ada ampunan lagi. Orang yang mati kafir, musyrik artinya menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Kafir artinya beriman, tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah. Yang ketiga, mati dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Yang keempat adalah mati dalam keadaan munafik akidah, yaitu orang yang berpura-pura jadi Islam padahal orang kafir. Ya kafir-kafir juga sih. Nah, ini termasuk yang paling beratnya dan semua ini tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita masuk dosa besar yang kedua. Kata Imam Dhahabi, al-kabiratu saniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Baik muslim atau non-muslim. Non-muslim yang bertetangga sama kita, dijahati, ya, dibunuh, itu termasuk dosa besar. Kata Imam Dhahabi rahimahullah, beliau membawakan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, dan siapa orangnya yang membunuh jiwa yang tidak berdosa, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Ta'ala murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan baginya apa? Siksa yang teramat besar. Hadirin Bapak Ibu, Allah melarang kita membunuh supaya manusia hidup berdampingan secara baik.
Jangan menzolimi satu sama lain. Untuk dosa besar yang kedua ini ada keterkaitan dengan pihak penguasa, pemimpin, pemerintah. Supaya rakyat hidupnya nyaman, supaya rakyat dapat jaminan keamanan. Apalagi kalau di daerah kami, Bapak Ibu. Bapak Ibu udah pernah pergi belum ke Babelan? Babelan ke sono terus Gabus, Tambelang, tahu daerah Bekasi sana, Pak? Jati Bening punya minyak nggak, saya tanya? Jati Bening ada pengeboran minyak nggak? Di tempat kami banyak, tempat kami lebih kaya. Tapi rakyatnya belum kaya. Di bawah tanah Babelan ke sono, Pak, itu udah ada gas dan minyak yang sekian banyak. Makanya healing ke Babelan, Pak. Bu, udah pernah ke Babelan, Bu? Belum ya? Ya nggak apa-apa sih. Hadirin, begini maksud saya. Kalau anak-anak kita yang kerja pabrikan dengan gaji UMR Bekasi kami, ya di atas 5,6 juta, itu anak kita yang kerja pabrikan udah bisa beli rumah tipe 21. DP-nya 7,5 juta, kredit bulanannya 1,5 juta. Tapi ada bonusnya. Kalau bonus dia pulang jam 11 malam, insya Allah dibegal. La haula wala quwwata. Dan itu kerap kali terjadi, Pak. Apalagi kalau motornya yang NMAX, yang PCX, apa tuh? Edifian terbaru gitu ya. Itu dengan celuritnya hampir 1 meter panjangnya, Pak. Dekat Sumarekon bahkan, kalau Sumarekon kan udah kota nih, Pak. Itu kan Sumarekon ke sana yang dekat sungai itu ada pabrik metal baja tuh. Di situ pernah dibegal. Orangnya melawan. Dibegalnya habis subuh. Orangnya melawan. Maksudnya kalau yang itu jam 11 malam dibegalnya. Kalau yang kesannya lagi dekat BSI Convention Center, udah di kotanya itu, dibegalnya habis subuh. Orangnya melawan. Akhirnya nggak tanggung-tanggung dibunuh di situ hati. Ya, kenapa? Karena negara belum bisa memberikan kenyamanan. Ini bukan pribadi, sebab kalau kita melawan pun nanti kita bisa membunuh dia. Kalau dalam agama Islam tidak apa-apa. Kita dicelakai, maka yang salah si ininya, kata Nabi, yang masuk neraka siapa? Pembegalnya. Tapi kalau sekarang kita membunuh, kita hanya jadi tersang. Makanya enaknya kalau dibegal udah serahin aja, nih ambil gitu ya. La haula wala quwwata. Hadirin, makanya Allah Ta'ala memberikan hukum bagi para pembegal, bukan pembegal saja maksudnya, untuk orang yang membunuh secara zalim kayak begitu wajib dibunuh lagi. Dan itu yang membunuh adalah bukan RT, bukan RW, apalagi DKM Masjid Miftahul Jannah. Tapi yang melakukan pembunuhan balik siapa? Pemerintah, penguasa. Namanya hukum apa? Qisas. Coba ini ayatnya. 178. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan ke atas kalian untuk melaksanakan hukum qisas bagi orang yang terbunuh. Orang yang membunuhnya ditangkap, dibunuh lagi oleh negara. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan yang merdeka, wal abdu bil abdi, yang hamba dengan yang hamba, wal unsa bil unsa, yang perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, siapa yang diberikan kemaafan oleh keluarganya enggak jadi dikisos, maka ikutilah dengan cara yang baik. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan juga bayar dendanya. Para jemaah dirahmati Allah, ini kewajiban bagi satu negara. Sekarang begini loh, Pak, di negara kita ada nggak hukum pidana positifnya yang dibunuh? Di sini ada lawyer tidak? Ada ahli hukum tidak? Mana lawyer? Pak lawyer mana? Oh, ada nggak hukum pidana kita yang udah dieksekusi mati dalam hukum positif kita? Ada.
Contoh, gembong narko, betul? Kayak tahun-tahun kemarin siapa namanya tuh? Freddy siapa? Freddy Budiman, yang dia akhirnya di penjaranya tuh saya lihat sih di YouTube-nya masih ada, CD-nya hitam, udah masuk Islam, rajin puasa Senin Kemis, bahkan sebelum dieksekusi dia pun minta apa? Sholat 2 rakaat. Ya kita sih memandang dari zohirnya, yang kita bicarakan hukum positif membunuh dari negara sudah ada. Yang kedua apa? Yang kedua contohnya pembunuhan berencana kan? Seperti Sambo CS kan harusnya dibunuh apa? Dihukum mati. Tapi karena naik banding atau gimana dengan lawyernya, akhirnya dia jadi hukum seumur hidup. Ya. Yang ketiga, terpidana apa contohnya yang wajib dihukum mati di Indonesia? Terorisme. Itu kan ada semua. Yang keempat, rupanya ada Pak sampai 4 biji itu terpidana mati. Contohnya kalau orang korupsi di masa pandemi. Dulu ada tuh satu menteri yang masa pandemi dia korupsi itu, bansos. Itu harusnya terpidana mati. Hadirin, hukum ini aja udah ada. Tinggal masuk aja satu lagi ini, Al-Baqarah 178. Orang yang membunuh orang yang tidak berdosa dibunuh lagi. Maksudnya apa? Supaya Allah menginginkan kalian ada efek jera. Jangan membunuh orang, hiduplah berdampingan secara baik. Ya. Makanya hadirin, ini dosanya teramat besar. Dosa membunuh ini lebih besar daripada dosa berzina. Lebih besar daripada dosa minum khamr. Karena dia adalah pertama kali yang akan dihisap setelah sholat dari muamalah kita masalah tumpah darah. Makanya dosanya orang yang membunuh manusia lain, ya satu orang dibunuh, maka dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Dan dosa orang yang membunuh itu mengalir dosanya kepada anaknya Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan. Jadi dosanya beruntun itu ke atas. Namanya Qabil, yang telah membunuh siapa? Habil. Ya. Qabil membunuh adiknya namanya Habil. Nah ini Allah berikan ketetapan bahwa ya, siapa yang membunuh satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, dan siapa yang memelihara satu manusia sampai jadi hidup, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia adalah menghidupkan seluruh manusia. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, saya baca tuh dari ulama, contohnya gini, kalau di Saudi Arabia kan Bapak Ibu hukum ini udah berjalan, bahkan yang mencuri dihukum potong tangan. Makanya di sana enggak ada prosentase pencurian dan pembunuhan sangat minim. Saya pergi ke kota-kota besar di Saudi Bapak Ibu, orang-orang kayanya itu kalau mau parkir mobil Ferrari-nya, Porsche-nya, mobil Lamborghini-nya, itu di pinggir jalan aja malam-malam nggak ada apa-apa. Kalau kita kan Avanza aja, Masya Allah. Pakai pengaman setirnya berapa biji kan gitu. Ya, jadi negeri yang menjalankan hukum Al-Quran ini, hukum Allah Ta'ala ini, penuh barokah insya Allah. Ya. Makanya, kalau ada satu negara belum menjalankan yang demikian, semuanya kita berdosa. Termasuk komponen masyarakatnya berdosa. Yang paling berat tanggung jawabnya adalah pemerintahnya, kemudian ulama, kemudian baru kita semua. Baik, nah ini diantaranya dosa membunuh jiwa yang tidak berdosa. Jiwa yang tidak berdosa maksudnya adalah yaitu apa? Orang yang tidak salah, dibegal, dirampok, dibunuh.
Nah, ini contohnya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya syirik kepada Allah. Yang kedua adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang tidak berdosa, ya, kecuali dia punya salah yang wajib dibunuh. Kalau orang baik-baik dibunuh, sekalipun non muslim di negeri kita, maka ini adalah dosanya dosa besar. Baik. Nah, hadirin, ini diantaranya dosa ke nomor 2. Nomor 3-nya. Nomor 3-nya adalah al-kabiratur sadisa fis sihri, menjelaskan tentang ilmu sihir. Ilmu sihir, ilmu santet, ilmu tenung, ini semuanya termasuk dosa besar. Apa kata Imam Zahabi rahimahullah? Li'anna sahir la budda wa ayyu kafar. Sesungguhnya penyihir itu la budda ayyu kafar, wajib diberikan label hukum kafir kepadanya. Hadirin, kalau Anda ada perlu apa, ada hajat ini itu, mintalah kepada Allah. Jangan datang ke para dukun. Ya. Anda ada perlu nih Pak Ustadz, kami akan ada riungan, ada acara perhelatan besar. Jangan panggil pawang hujan yang berbau syirik. Ya. Dia muter-muter ke lapangannya tuh. Pakai apa alatnya tuh? Di sampingnya kemudian ada sesajennya. Jangan. Kalau mau mintalah datang ke kiai, ke ustadz. Ya, ada tuh pawang hujan yang syar'i dengan buat amal soleh. Saya pun bisa kalau diminta. Pak Ustadz, kita mau ada perhelatan acara ini, mohon doakan kepada Allah supaya enggak turun hujan. Dia mintanya 3 minggu atau 2 minggu sebelum acara hari H. Baik, saya bilang. Akhirnya saya puasa 3 hari. Ya, saya niat puasanya puasa mutlak. Tawassulan dengan amal soleh supaya nanti kita berdoa tidak turun hujan. Dalam waktu 3 hari itu kita tambahin, ya, khatam Quran 30 juz. Sehari kita baca 10 juz. Udah gitu orang yang punya hajat kita minta dia baca sholawat sehari 1000 sampai hari haknya. Udah gitu, untuk yang punya hajat kamu baca sholawat sehari 1000. Sehari 1000 gampang, cuma 20 menit. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya puasa sambil baca Quran 30 juz. Udah selesai berdoa, ya Allah, jangan kau mohon ya Allah dengan rahmatmu, kasih sayangmu, saudara kami punya acara besar, supaya engkau tahan dulu hujannya, rahmatmu ya Allah. Nanti setelah itu baru deh nggak apa-apa. Itu boleh seperti itu. Jangan pakai dukun. Kenapa? Hadirin, pakai dukun itu berarti kesyirikan. Nabi bersabda, man ata arrafa, siapa yang datang ke dukun. Nih, man ata arrafa, siapa orang yang datang ke dukun atau ke paranormal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang hajatnya kepada si dukun. Kata baginda, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Salatnya gak diterima itu. Atau dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Nasai, Nabi bersabda, man atakahinan, siapa orangnya yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu kepada dukunnya tadi, kata Nabi, faqad kafara, sungguh dia telah kafir, bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan Al-Quran yang udah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini termasuk orang-orang yang bermain ilmu sihir, yang ngajarin para dukun dan macam-macam. Ini adalah dosa besar, bahkan bisa menjadi murtad. Bapak Ibu, negara ini kalau para pejabatnya, kalau para orang kayanya
sering datang ke dukun, aduh rusaklah negeri kita Pak. Amal pribadi si pejabat itu rusak, datang kesyirikan, ya, kemudian negara pun akan menjadi rusak karena udah pada main ilmu sihir kayak begitu. Makanya obatnya nggak ada lain tuh, bacain Al-Quran, bacain hadis-hadis Nabi, seperti doa Nabi apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul basir. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bacain Al-Baqarah, Al-Fatihah dulu. Al-Baqarah ayat pertama, Al-Baqarah ayat pertengahan. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Al-Baqarah ayat terakhir. Amana billahi, amana rasulu bil apa tuh? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah sampai fansurna alal qaumil kafirin. Bacain ayat akhir-akhir Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Terus begitu. Ya. Kenapa hadirin? Karena kenapa? Kenapa Mas? Yang itu depan. Baik. Hadirin, seumpamanya begini. Saya pernah diajak habis taklim, saya tidak bicarakan instansinya, instansi pemerintahannya, habis taklim di satu kantor, pejabat ini ngajak saya makan siang di warung Padang yang mewah, ya, nggak usah disebut namanya. Udah ngembrak tuh, ada ayam pop, ada rendang, ada ayam bakar, ada kuah bumbu apa tuh, pokoknya enak lah, ya, ada plastiknya begitu. Kita lagi makan, pejabat yang ngundang saya ini, ya, saya lihat dia tidak makan ini sayur nangka, padahal sayur nangkanya ya sama bumbu apa itu enak banget gitu ya. Saya bilang, Pak, kenapa nggak makan sayur nangkanya? Pak Ustadz, kata guru spiritual saya, Pak Ustadz, saya sangka guru spiritualnya ulama-ulama soleh. Ternyata emang Pak Haji, saya bilang, guru spiritual Anda siapa? Mbah Jambrong. Ini kan dukun, dia pejabat. Oke, saya mau dengar apa sih penjelasan selanjutnya. Gini loh Pak Ustadz, saya sama guru spiritual saya dilarang makan sayur nangka ini. Karena kalau saya makan sayur nangka, jabatan saya akan cepat jatuh nukik. Lalu bisnis saya akan hancur lebur. Anak istri saya, keluarga saya akan kena musibah dan penyakit. Saya bilang, Pak Haji, apa hubungannya sayur nangka dengan jabatan Anda? Jangan datang ke dukun. Kecuali kalau Ustadz, saya nggak makan sayur nangka karena asam urat saya udah parah. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu ada korelasi medis. Tapi kalau dia masalah klinik-klinik kayak begitu tidak boleh. Ya. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, ada seorang sahabat diserang sama kaum jin. Makanya Bapak Ibu, kalau di rumah Anda, di kamar Anda air condition, steril, nggak bisa ada kemasukan apapun. Tiba-tiba di tempat tidurnya ada ular, itu jangan serta-merta langsung ularnya dibunuh. Kali aja itu adalah jelmaan jin. Ya, baik. Kemudian begini, sahabat ini melihat ular di rumahnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud atau yang lainnya. Tiba-tiba ularnya langsung diserang oleh sahabat itu dan mati ularnya. Ternyata ular itu adalah jelmaan dari pasukan jin. Akhirnya besoknya sahabat ini diserang sama
kelompok dari jin itu dan sahabat itu mati juga. Kalau ada ular di dalam rumah kita, jangan langsung dibunuh. Lempar sendal dulu atau lempar botol. Kalau gerakannya tiba-tiba kayak gerakan asli ular begitu, itu baru deh. Tapi kalau ularnya kita lempar sendal, dia cuma neok sedikit, gitu. Itu nggak normal, itu ular jadi-jadian. Dan itu benar terjadi. Pernah terjadi seperti itu. Nah, kalau udah begitu, ajak ngomong aja. Ular, kamu dari bangsa jin ya? Tolong jangan ganggu saya. Baca deh tuh ayat-ayatnya. Ya. Allahu la ilaha hayyul qayyum, boleh berkali-kali. Insya Allah kalau ada ventilasi sedikit aja, 0,0 sekian milimeter, dia bisa hilang tiba-tiba. Baca aja sampai kepanasan. Terutama ayat ini Bapak Ibu, semuanya ada yang Anda memiliki tender lah, ada usaha ini, usaha itu, tapi kok ya ada keanehan di dapurnya, ada ulat lah, ada lintah, itu bisa jadi kiriman. Ada saudara kita Pak di sini nih, di Galaksi, dia punya usaha bagus tuh, buka sate ini, kuliner. Yang di Bogor, kebetulan tempat dia baru buka rame, karena emang seenak itu masakannya dan cocok untuk anak-anak muda hangout, standby di situ. Tiba-tiba pada satu waktu ketika customer lagi pada makan, di situnya di apanya? Di mangkoknya itu ada ulat, ada lintah, tapi para customer pun sadar ini nggak normal katanya. Saya bilang, Pak Haji yang punya resto itu bacanya aja Al-Baqarah sekuatnya, ya. Atau ayat ini nih, satu ayat ini boleh dibolak-balik. Surat Yunus ayat 81, surat ke-10. Ya. Ini boleh dibolak-balik, bacanya berkali-kali. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Boleh dibaca nih ayat ini. Ya. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ini nanti sihirnya akan hancur. Kalau Bapak Ibu nggak kuat, mintalah kepada kiai, kepada ustadz untuk membantu bacanya itu. Baik. Nah, ini diantaranya dosa besar yang ketiga, yaitu bermain ilmu sihir. Yang keempat, sudah isyraq belum? 03. Yang keempat hadirin, fitarki sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Hadirin, dosa besar yang keempat, al-kabiratur rabi'ah, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini termasuk dosa besar yang ada konsekuensinya. Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita ajarkan, jangan sampai mereka meninggalkan ibadah. Bilang sama mereka, nak, 30 tahun, 40 tahun ke depan, mungkin kamu sudah punya jabatan, mungkin kamu sudah punya rumah, kendaraan. Itu tidak membuat Bapak bangga sama kamu. Yang menjadi kebanggaan kami adalah 30 tahun ke depan kamu masih tetap sujud kepada Allah Subhanahu. Apa artinya Bapak Ibu, anak Anda kaya raya, punya jabatan, pangkat, bisnis hebat, tapi nggak sholat? Berat. Ya, itu dosa teramat besar, bisa menjadi kesyirikan dan kemurtadan. Coba kita buka dalam hadisnya, riwayat Al-Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ma baina rajul wasyirki wal kufri, sesungguhnya di antara yang membedakan seorang muslim dari kesyirikan dan kekafiran, yang membedakannya apa? Tarkas sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, meninggalkan sholat 5 waktu, maka ini bisa menjadikan murtad.
Imam Syafi'i berkata, yang pertama contohnya, siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu jadi murtad? Kata Imam Syafi'i, kalau kita bertanya kepada orang itu, ya, Mas, ayo sholat yuk. Dia bilang, alah nggak penting Ustadz sholat, tetangga aja nggak sholat, rumahnya bagus, duitnya banyak, itu bisa murtad. Karena telah melecehkan agama. Yang kedua, dia tidak murtad, tapi dosa besar. Mas sholat yuk. Dia bilang, iya nanti Pak Ustadz. Tapi nggak sholat juga. Dia tidak sholatnya karena malas, bukan karena melecehkan, mengolok-olok, atau meniadakan kewajibannya kayak contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua ini, dia tidak sholatnya karena malas, maka orang seperti ini kedua-duanya wajib bertobat, dan juga kalau sudah bertobat, maka wajib untuk mengkodoknya. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah meninggalkan sholat setelah usia akil baligh? Ini ulama salafus soleh 4 madhab semuanya menyatakan wajib untuk dikodok. Ya, tidak ada daripada perbedaan pendapat. Dan ini adalah fatwa salafus soleh 4 madhab. Semua salafus soleh seperti itu fatwanya. Yang mereka berkata bahwa bahkan kalau meninggalkan sholatnya sampai 50 tahun, bertobatnya tidak cukup dengan bertobat, wajib untuk mengkodok. Nih, saya buka dulu nih. Ada jargon-jargon pengajian, kita kembali ikut kepada salafus soleh. Tapi untuk sholat kodok aja mereka bilang bid'ah. Maka ini bukan salafus soleh. Mereka bukan pengikut salafus soleh. Cuma jargonnya aja tuh gembar-gembornya. Ini saya bukakan nih. Bahkan dari kitab ulama Salafi Wahabi ini yang saya bawakan, dari kitabnya Syekh Shalih Utsaimin. Ya. Beliau pun mengakui bahwa orang yang pernah ninggalin sholat wajib mengkodok. Nih coba kita lihat. Kata para ulama, fajumhuruhum, maka jumhur ulama qalu berkata, yajibu wajib alaihi kepada seseorang qada'u mengkodok jami'is sholawati semua sholatnya, allati tarokaha yang pernah ditinggalkan, ba'dal bulughi setelah usia baligh, walau kanat sekalipun sholat yang ditinggalin aksar lebih banyak min khamsina sanatan dari 50 tahun tidak sholat-sholat, maka wajib kodok. Wahada madhab Malik, inilah fatwa Imam Malik kelahiran 93 Hijriah. Wa Abi Hanifah, dan madhab Imam Hanafi kelahiran 80 Hijriah. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i kelahiran 150 Hijriah. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali kelahiran 167 Hijriah. Fajami'u ha'wa'il a'immatil arba'ah, maka ulama yang 4 madhab ini muttafiquna bersepakat ala annahu yajib alai kodok, yang begini wajib untuk mengkodoknya. Kecuali yang tidak mengkodok adalah satu, ibu-ibu wanita yang haid tidak sholat, itu tidak mengkodok. Kalau yang haid sholatnya nggak dikodok, tapi yang dikodok apa? Puasa. Yang pertama yang haid, yang kedua yang apa? Yang nifas. Wanita nifas pun tidak mengkodok. Yang ketiga anak kecil. Anak kecil juga tidak mengkodok. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf tidak mengkodok. Ya, karena dosanya udah dihapus. Ada orang mu'alaf nih usia 50 tahun. Koh baru masuk Islam? Iya Pak. Kodok 50 tahun. Ah nggak jadi, dia balik lagi deh. Jadi balik kanan itu. Gara-gara salah fatwa. Yang mu'alaf tidak mengkodok. Yang mengkodok siapa? Kita yang orang Islam dari kecil yang pernah ninggalin sholat, bukan karena dalam keadaan haid, nifas, anak kecil, mu'alaf. Yang kelima orang gila. Nah ini semua 4 madhab wajib mengkodok. Kalau ada di antara kita pernah ninggalin sholat bahkan 50 tahun katanya, cara kodoknya gimana Ustaz? Habis sholat subuh kodok, ataupun sebelum sholat subuh kodok dulu, sebelum sholat duhur di masjid kodok dulu, nggak usah sholat sunnah.
Orang yang punya hutang puasa, orang yang punya hutang sholat tidak usah sholat sunnah, tapi sibukkan diri dengan mengkodok bayar hutangnya kepada siapa? Hadirin, ada orang mati syahid, tapi punya hutang sama manusia nggak mau bayar, nggak masuk surga. Apalagi punya hutang kepada siapa? Allah. Baik. Nah, ini diantaranya dosa besar yang keempat adalah meninggalkan sholat. Semoga Allah Ta'ala jaga keluarga kita, diri kita, masyarakat kita, ya, dari perkara-perkara dosa besar ini. Amin. Ya Rabbal